Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Hafid dengan NIM 047 dari Kimia B 2020 jurusan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan penelitian tentang pentingnya penentuan asam borat. Abstrak. Asam borat atau juga biasa disebut boraks merupakan salah satu zat yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Asam borat biasanya digunakan dalam bahan solder, pembuatan gelas, porselin, dan pengawet kayu. Penggunaan asam borat dalam pangan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh, seperti kerusakan sistem saraf, hati, dan sistem saluran kemih. Asam borat sering disalahgunakan pada makanan seperti bakso, tahu, cincau, mie, dan kerupuk. Penggunaan asam borat pada bakso sendiri digunakan untuk menambah kekenyalan dan memberikan rasa gurih. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pentingnya penentuan asam borat dengan cara menguji kandungan asam borat pada bakso yang dijual di Kota Pacet, Mojokerto. Penelitian deskriptif ini dilakukan selama 1 minggu. Penelitian ini terdiri dari 6 sampel bakso dengan pengujian menggunakan metode uji turmerik. Hasil penelitian didapatkan bahwa seluruh sampel yang diperiksa tidak mengandung asam borat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh bakso yang dijual di Kota Pacet aman dari asam borat. Pendahuluan asam borat. Bahaya asam borat. Keamanan pangan merupakan salah satu hal mutlak yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Hal tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 pada 28 Februari 2004 menyangkut keamanan, mutu, dan gizi pangan. Keamanan pangan adalah kondisi yang diperlukan dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pangan terkontaminasi oleh biologi, bahan kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Aspek kesehatan pangan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahan tambahan pangan. Bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan bahan makanan khas dengan atau tanpa nilai gizi. Bahan ini sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk keperluan teknis pembuatan seperti pengolahan, penyiapan, pengemasan, dan penyimpanan. Produsen sering menyalahgunakan banyak zat berbahaya sebagai bahan tambahan makanan saat memproduksi jenis makanan. Salah satunya adalah penggunaan asam borat. Asam borat merupakan senyawa berbentuk kristal berwarna putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu tekanan ruang. Asam borat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai solder, pembuatan kaca, pembersih porselen, pengawet kayu, dan pengawet kayu. Penggunaan asam borat dalam produk pangan di Indonesia sendiri sudah dilarang berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Apabila asam borat diberikan pada bakso akan membuat bakso sangat kenyal dan tahan lama. Sedangkan kerupuk yang mengandung borat jika digoreng akan mengembang dan empuk serta memiliki tekstur yang bagus dan renyah. Bukan hanya pada bakso, penggunaan asam borat juga telah umum digunakan pada mie basah, lontong, ketupat, kecap yang biasa digunakan di kalangan masyarakat pada umumnya. Hoax berita asam borat. Berita 1 tentang hoax asam borat adalah DPRD DKI terima informasi ada asam borat di bakso. Kadis Pangan malah tak tahu. Inti dari berita adalah pemerintah menemukan adanya penggunaan boraks pada bakso. Bakso yang berlokasi di dekat Pasar Tradisional Jakarta sebagian besar telah menggunakan asam borat. Hoax dalam berita ini adalah isu salah yang beredar di masyarakat bahwa fungsi asam borat adalah sebagai penyedap rasa. Padahal asam borat bukanlah bahan makanan dan memiliki efek berbahaya apabila dikonsumsi. Hoax berita 2. Hoax or not. Broadcast tusuk gigi kunyit pendeteksi asam borat temuan siswi SMA 3 Semarang. Pada berita kali ini dijelaskan bahwa hoax yang beredar tusuk gigi yang ditusukkan ke kunyit dapat mendeteksi asam borat pada bakso hanya dengan ditusukkan dengan melihat perubahan warna pada tusuk gigi. Pada kenyataannya, untuk mendeteksi boraks tidak hanya dibutuhkan kunyit, tapi juga dibutuhkan bahan-bahan lain agar identifikasinya akurat. Karena jika kunyit saja, itu tidak akan cukup untuk mengetes apakah benar ada boraks pada bakso itu atau tidak. Kandungan kurkumin dalam kunyit memang bisa bereaksi dengan asam borat. Namun menurut Adila, kurkumin saja tidak efektif sehingga harus ditambahkan dengan bereaksi lain. Pada rapid test kit yang dipakai di
Di laboratorium pun sedikitnya ada 2 reaksi yang digunakan. Pada hoax kali ini kemungkinan benar isinya, terutama yang menyangkut penggunaan kunyit sebagai pendeteksi asam borat. Namun pesan yang mengatasnamakan siswi SMA 3 Semarang itu tidak benar atau hoax karena mereka belum mempublikasikan temuannya secara luas. Soal kunyit yang bisa mendeteksi asam borat, Dila mengaku tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak. Cara memastikan keberadaan asam borat. Memastikan keberadaan asam borat dapat dilakukan dengan cara tetrimetik atau titrasi asam basa. Keberadaan boraks dalam pangan daging olahan seperti bakso memiliki ciri antara lain tekstur lebih kenyar, warna lebih putih, aroma kurang alami, memantul bila dijatuhkan, dan tak lengket. Lain halnya petanda bakso yang mengandung formalin, antara lain baksonya tak mudah hancur, awet lebih 3 hari, tak lengket, dan lalat enggan hinggap. Cara menentukan kandungan asam berat dalam bakso juga bisa digunakan dengan bahan sederhana, yaitu tusuk gigi dan kunyit. Pertama, tusuk gigi ditusukkan ke kunyit, kemudian tusuk gigi tersebut ditusukkan bakso yang akan diuji keberadaan asam beratnya. Apabila mengandung asam berat, maka tusuk gigi yang telah ditusukkan ke kunyit tadi akan berubah warna menjadi merah. Pembahasan Material yang digunakan untuk bahan uji adalah bakso, alat pengujian, tusuk gigi, dan kunyit. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan deskriptif selama seminggu. Sampel dalam penelitian ini adalah bakso dengan jumlah 6 sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Bakso standar yang dijadikan sampel adalah bakso ayam dan bakso sapi. Pengambilan sampel di beberapa wilayah pajak di Mojokerto menggunakan prinsip uji kunyit. Kotak isi tes digunakan untuk memeriksa kadar asam borat secara kualitatif. Bahasan dan hasil penelitian. Visualisasi 3D dari asam borat adalah sebagai berikut. Data dan grafik. Metode titrasi asam lemah H3PO3 dengan basa kuat NaOH dapat dijadikan salah satu mengetahui keberadaan asam basa. Dari data yang dibantu dengan menggunakan Microsoft Excel dapat diketahui data titrasi asam basa, titrasi asam lemah dan basa kuat sebagai berikut. CaCOH sebanyak 10 ml direaksikan dengan NaOH. H3PO3 asam lemah H3PO3 dengan basa kuat mendapatkan grafik berikut pada titrasi asam basanya. Reaksi penentuan asam borat. 4H3PO3 ditambah 2 NaOH akan menghasilkan Na2B4O7 ditambah 7H2O. Asam borat H3PO3 adalah asam lemah dan reaksinya dengan natrium hidroksida dapat dilakukan dengan penambahan manitol yang berlebihan. Kompleks asam borat manil yang terbentuk adalah asam kuat dengan persamaan sebagai berikut. 4H3PO3 ditambah 2 NaOH manitol menghasilkan Na2B4O7 ditambah 7H2O. Pemeriksaan asam borat dalam bakso antara lain dengan reaksi dengan asam oksalat dan kurkumin 0,125% dengan metanol dengan penambahan amonia pada larutan abu yang bersifat asam akan menghasilkan warna merah cemerlang yang menjadi hijau tua kehitaman. Hasil penelitian. Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian. Kandungan asam borat pada 6 sampel bakso dilakukan secara kualitatif dengan metode uji turmerik. Sampel uji sampel 1, warna tusuk gigi oranye, hasil negatif. Berdasarkan hasil ujian, dari sampel 1 sampai sampel 6 tidak ditemukan adanya indikator keberadaan hoaks. Tabel 2 menunjukkan distribusi frekuensi kandungan asam borat pada bakso yang diuji, dengan negatif sebanyak 100% dan positif sebanyak 0%. Kesimpulan, pada penelitian ini terdapat sebanyak 6 sampel bakso. Hasil wawancara dengan pedagang bakso didapatkan karakteristik bakso pada penelitian ini adalah sebagian besar bakso yang diteliti merupakan jenis bakso yang menggunakan daging sapi dalam komposisinya. Penelitian ini juga menemukan perbedaan bentuk sediaan sampel yang dijual, yaitu bakso jadi dan bakso dalam bentuk frozen food. Berdasarkan tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa seluruh sampel bakso yang diuji tidak terdapat kandungan asam borat, sehingga daerah Pacet Mojokerto masih aman dari bakso-bakso yang mengandung asam borat. Jika kita ingin mengetahui ada tidaknya asam borat pada bakso, dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti menggunakan tusuk gigi. Mula-mula tusuk gigi ditusukkan ke kunyit, setelah itu tusuk gigi yang diberi kunyit tadi digunakan untuk menguji bakso dengan mengamati perubahan warna pada tusuk gigi.
Apabila tusuk gigi berubah warna, ini mengindikasi adanya kandungan asam borat pada bakso. Kandungan kurkumin dalam kunyit memang bisa bereaksi dengan asam borat. Namun, kurkumin saja tidak efektif sehingga harus ditambahkan dengan bereaksi lain. Pada rapid test kit yang dipakai di laboratorium itu sedikitnya ada 2 bereaksi yang digunakan. Pada prinsipnya asam borat bersifat basa sehingga akan bereaksi dengan kurkumin. Tanpa ditambah bereaksi lain, kurkumin dinilai kurang efektif mendeteksi asam borat karena akan bereaksi juga dengan bahan-bahan lain yang mempunyai sifat basa seperti halnya asam borat. Akan tetapi dengan indikasi tidak adanya sifat basa pada bakso, sudah menjadi indikator awal bahwa tidak ada asam borat pada bakso. Ucapan terima kasih tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengabulkan banyak keinginan saya, kedua orang tua saya, dan juga teman-teman yang sudah membantu dan menginspirasi dalam penyelesaian laporan ini. Dan pastinya tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Bapak Igusti Made Sanjaya yang telah membimbing saya dalam mempelajari ilmu-ilmu literasi digital. Semoga laporan ini dapat berguna sesuai dengan materi yang dimaksudkan. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari sesuai dengan materi apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.